Kita fakir wa ibadah sifat hatta masuki kita bila ya sunnah rasulih sallallahu alaihi wasallam wa marwan qurbi sahabih wa jamsul khatiman al mur rasulillah sayyidina Muhammad Agadi Rasulullah yang berkata bersyukur mereka berusaha oleh mereka dan berkata akhirat dan dia mengamalkan وهم المرشدين مش أخذ الدليل طلبته الملوك والجسد الملكة المقربين يقول لي ونبي صلى الله عليه وسلم وأسأل الله ونسأل الله من محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين على امور الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان وعلينا معهم بهم برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد Alhamdulillah Allah SWT sebagaimana melimpahkan nikmat karunia kita khusus batu iman Islam sehat walafiat hingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Dan kita masih melanjut di sini kita membahas Aqidatul Awam, salah satu matan atau kitab dasar dalam ilmu akidah. Seperti kita ketahui, ilmu yang wajib dipelajari itu ada 3, ilmu iman, Islam, ilmu ihsan. Ilmu iman itu membahas rukun iman. Rukun iman kan iman pada Allah, iman pada malaikat, tapi iman pada Rasulullah, iman pada hari akhir, iman pada qada dan qadar. Ya, percaya pada ketentuan Allah yang baik dan buruk. Maka ilmu iman ini membahas bagaimana cara iman pada Allah dan seterusnya. Ilmu akidah membahas akidah, keyakinan, akidah sesuatu yang diyakini. Atau disebut juga ilmu tauhid. Karena di antara pembahasan yang paling besar adalah tentang tauhidullah, keesaan Allah, maka disebut juga ilmu tauhid. Disebut juga ilmu usuluddin, dasar agama. Dan semua amal, sholat, puasa itu bergantung pada iman. Amanu wa amilus, amal sholat itu bergantung pada iman. Maka yang paling kewajiban pertama itu sebelum sholat adalah mengenal Allah. Sebelum menyembah yang Maha Kuasa adalah ya, sebelum apa? Sebelum menyembah maka mengenal dulu siapa yang disembah. Maka awal kewajiban manusia adalah ma'rifatul ilah, mengenal Allah SWT. Di antara kitab yang dasar banyak dipelajari para ulama yang kita niat ya, mempelajari kitab ini karena banyak ulama yang dulu mempelajari kitab ini. Kitab kuno itu seperti matan-matan yang kuno ya, seperti Risalah Jami'ah dan sebagainya. Terus kitab ini kitab banyak itu ratusan tahun sudah dipelajari dan terus dipelajari. Dan karena keikhlasan penyusunnya orang dulu. Dan juga kita niat mendapat keberkahan dari penyusunnya. Juga mendapat keberkahan, Allah kembalikan pada kita keberkahan yang Allah berikan kepada ulama-ulama besar yang pernah belajar kitab ini, yang pernah mempelajari. Dan semua hampir ulama-ulama mempelajari kitab Aqidatul Awam.
Mudah-mudahan kita juga diberikan apa yang Allah berikan pada mereka. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa namanya? Najidatul Am itu ada 57 bait. Sebagaimana nanti akan dijelaskan di situ. Langsung saja nanti akan dijelaskan juga musannifnya siapa. Ya, sebenarnya kita pakai Jala'ul Afham, Syarah Najidatul Am, Usul Mustafadah. Pelajaran-pelajaran yang diambil dari syarah Syekh Muhammad bin Al-Maliki. Cuma yang membukukan, yang menulis adalah murid beliau, ya Ihya Ulumuddin Muhammad Ibnu Jon. Masih hidup sekarang, hafizahullah. Nafa'ana bih. Itu beliau murid Syekh Maliki, menulis keterangan gurunya waktu dia belajar Aqidatul Awam itu. Maka dibukukan, jadilah kitab ini Jala'ul Afham. Ya. Langsung di mukadimahnya Bismillahirrahmanirrahim 10. Ada sebab dan kitabnya ada halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan nama Allah Maha Pengasih Penyayang, Al Musannif rahimahullah radhiyallahu nafa'anallahu bih. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Segala puji bagi Allah alladzi yang telah hadana, memberi hidayah siapa Allah Ta'ala kepada kita li hada, kepada ini, kepada ini yakni yang hadir ini, kepada mempelajari akidah, kepada memberi petunjuk hidayah kita kepada Islam, kepada keimanan ini. Memakuna lina tadi ala ulan hadan Allah. Dan makuna lina tadi, dan tidaklah guna ada atau menjadi siapa kami lina tadi untuk tertunjuki siapa kami. Jadi tidaklah kami tertunjuki kepada ini, pada Islam ini atau kepada belajar akidah ini, laula an hadanallah, seandainya tidak karena lau seandainya la itu tidak an hadanallah, mengetahui hadanallah, mengetahui entah hadanallah memberi petunjuk ya Allah kepada kami. Dan kami tidak akan tertunjuki kepada ini seandainya bukan karena Allah yang menunjuki kami. Laula an hadanallah, seandainya bukan karena hadanallah memberi petunjuk siapa Allah kepada kita. Ini asalnya kalimat ini adalah kutipan ayat sebetulnya yang beliau pakai untuk mukadimah ini, kutipan ayat. Itu surat Al-A'raf ayat 43. Ini sebetulnya ucapan penghuni surga. Pada saat nama fi surga mibilin tadi minta timul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Maka kami cabut dari hatinya para penghuni surga itu min ghilin, daripada kedengkian. Jadi minta timul mereka masuk di surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Wa qalu, mereka berkata, penghuni surga itu berkata, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Ini sebetulnya ini ucapan penghuni surga di Quran. Kutipan dari ucapan penghuni surga sebagaimana tertera dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 43. Maka penghuni surga itu ketika menikmati di surga mereka berucap ini, mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada ini. Ya. Kepada ini maksudnya apa? Dalam menunjuki kami kepada ini. Kepada ini yang dimaksud oleh penghuni surga ya kepada kenikmatan ini. Mereka memuji Allah segala puji bagi Allah telah menunjuki kami sehingga kami sampai di surga ini. Itu asalnya Pak, kata penghuni surga. Sehingga kami sampai di sini. Lihat. Pembangunan lina tadiah, dan tidak ada kami itu tertunjuki laula an hadanallah, seandainya bukan karena Allah yang menunjuki kami. Seandainya bukan karena hidayah dari Allah, kami tidak akan sampai di surga ini.
Itu aslinya begitu. Kutipan cuma dikutip sini sebagai mukadimah hamdalahnya. Semoga kita termasuk, amin ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Allahumma ya Allah, salli limpahkanlah salawat, salim dan limpahkanlah salam. Barik limpahkanlah keberkahan ala sayyidina Muhammadin, atas junjungan kami Nabi Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, atas keluarga junjungan kami keluarga Nabi Muhammad. Kama shallaita, sebagaimana kau telah melimpahkan salawat, salam kau telah melimpahkan salam, barakah kau telah melimpahkan berkah ala sayyidina Ibrahim, atas junjungan kami Nabi Ibrahim, wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan atas keluarga junjungan kami Nabi Ibrahim, fil alamin innaka Hamidum Majid. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Di antara seluruh alam, engkau penuhi kepada beliau berkah salawat di antara seluruh alam. Bukti bahwa beliau manusia pilihan di antara seluruh alam. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Amma ba'du, adapun setelah itu, setelah basmalah, hamdalah, sholawat, ingat ya, setiap kitab ulama dulu pasti ada basmalah, hamdalah, sholawat. Baik kitab itu berkah, dimulai dengan nama Allah, lalu memuji Allah, lalu bersalawat kepada Rasulullah. Sudah perhatikan kitab mana saja itu sudah dari ulama dulu begitu, dan diikuti sampai sekarang para ulama. Nabi Amin. Bahasa syarhul mujazat amma ba'du. Adapun setelah itu, ini setelah basmalah, hamdalah, salawat, bahasa kau tahu iki. Maka adapun ini yakni kitab ini yang ada di depan kita ini, syarhul mujazat. Ini suatu syarah, suatu penjelasan yang mujazat, yang ringkas. Mujaz itu ringkas, sedikit kalimatnya, hanya maknanya. Ala akidatil awami, atas akidahnya orang awam. Dalam nama kitab ya. Li Syekhil Laudai'i, milik syekh, seorang syekh yang Laudai'i, yang cemerlang, maksudnya cemerlang otaknya, cemerlang pikiran hatinya. Al-Allamati, yang sangat alim, Sayyid Ahmad bin Ramadan Al-Marzuqi, Sayyidi Ahmad bin Ramadan Al-Marzuqi Al-Maliki, Syekh Ahmad bin Ramadan Al-Marzuqi Al-Maliki. Ya. Itu nama ayahnya Muhammad Ramadan, Ahmad bin Muhammad Ramadan Al-Marzuqi. Disebut Al-Marzuqi kan bangsa Marzuk, itu dinisbatkan kepada datuk beliau, Sayyid Marzuk Al-Kafafi, terkenal aulia wali. Tapi jauh, Sayyid Marzuk ini kan wafat tahun 1262 Hijriah. Sayyid Marzuk ini jauh di atas tahun 600 setelah masanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Sayyid Marzuk ini wafat, kuburannya di dekat Jeddah. Sayyid Marzuk ini, makanya beliau dikatakan Al-Marzuqi kang bangsa Marzuqi, karena nisbat ke bab datuknya, nenek moyangnya Sayyid Marzuk Al-Kafafi, seorang aulia, wafat di Jeddah, asalnya dari Mesir. Beliau Sayyid Al-Hasani, nasab beliau ke atas itu sambung pada Sayyidina Hasan. Makanya disebutkan nanti di nazaman beliau itu kan, Nazimu tilka Ahmadul Marzuqi
mayantami lisadiqil masduqi. Nadi mutilka si penazam tilka itu akidah itu Ahmad Al-Marzuki. Itu ada jadi saya nama Ahmad Al-Marzuki. Mayantami lisadiqil masduqi itu orang yang rupanya Ahmad Marzuki itu orang yang kami yang bernisbat kepada Shadiqil Masduq, kepada orang yang jujur dan dipercaya itu Rasulullah SAW. Karena beliau dari sisi ibu Husaini, keturunan Sayyidina Husain ibunya. Dari bapaknya keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Ahmad Marzuki. Radhiyallahu anhum warḍahum wa nafa'ana bihim amin. Al-Mutawaffa Al-Maliki. Yang bangsa Maliki ada mazhabnya beliau Maliki, mazhab fikih. Mutawaffa Al-Mutawaffa yang wafat diwafatkan tahun ya sanata alfin atau Isnin wasittin wa mi'atain ba'dal alf 1262 Hijriah rahimahullah taala. Itu tarjamah itu biografinya itu disebut di Mukhtasarun Nashrin Nur wa Zahab. Rahimahullah taala. Ya. Beliau lahir tahun 1205 Hijrah. Wafat tahun 1257. Atau ada mata 1262. Ada lagi yang mengatakan sampai 1281 wafatnya. Lahir di Sinbad, di Mesir, beliau lahir. Ini beliau Syekh Ahmad bin Muhammad Ramadan bin Mansur bin Muhammad bin Syamsuddin bin Muhammad bin Rais bin Zainuddin bin Nasibuddin bin Nasiruddin bin Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Rais Ibrahim bin Muhammad bin Marzuq Syahid Marzuq Al-Kafafi bin Marzuq Al-Kafafi bin Musa bin Abdullah Al-Mahab bin Hasan bin Hasan bin Ali. Syekh Marzuq Al-Kafafi ini masih saudara daripada Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Hasan Rajawan. Dan Abdul Qadir kan juga bin Musa Al-Jun bin Abdullah Al-Mahad. Dijuluki juga Abul Fauz. Ya, Abul Fauz. Di antara murid beliau itu yang terkenal Syed Ahmad bin Zaini Dahlan. Syed Ahmad Zaini Dahlan penyusun Mukhtasar Jiddan. Syed Ahmad Zaini Dahlan ini kita tahu bagaimana Syed Ahmad Zaini Dahlan ini puncak sanad keilmuan termasuk ulama Nusantara ini yang puncak sanadnya ke Syed Ahmad Zaini Dahlan. Itu di antara murid beliau Syed Ahmad Zaini Dahlan. Muridnya siapa? Syed Ahmad Marzuki ini. Itu wafat tahun 1262. Itu menurut salah satu pendapat.
Pendapat lain sampai beliau wafat itu 1281. Dia punya banyak karya, tapi karyanya jarang yang dicetak. Itu salah satunya ya yang saya suruh ngopi itu kemarin apa? Cara beliau sendiri atas agamanya. Tahsilun Nailul Maram. Ya, Tahsilun Nailul Maram di Syariah Aqidatul Awam. Itu yang dicetak. Yang lain banyak sebenarnya karya beliau, cuma saya entah karena hilang atau memang belum dicetak. Tentang ilmu nahu, usulul adhan, tentang ilmu nahu juga, cara ajurumiyah banyak kita udah pernah lihat. Bulughul Maram, cara maulidnya Ibn Qasim Al-Hariri. Ibn Qasim Al-Hariri. Terus nagaman ilmu falak. Allahu a'lam. Rahimahumullah radhiyallahu anhu. Saya aulia salih kami. Saya aulia salih kami. Jama'tuhu. Ini yang berkata musannif Jalalaul Afham. Yang berkata ini mukadimahnya Jalalaul Afham ya. Saya ihya ulumuddin ihya ulumuddin. Jama'tuhu, saya mengumpulkannya. Beliau mengumpulkan ini indama kuntu thaliban ilmi syarif. Ketika saya menjadi thalib, santri, menjadi siapa saya santri kepada ilmu, thaliban untuk mencari kepada ilmu yang mulia di haram syarif, di tanah haram yang mulia, di Makkahal Mukarramati. Ada murabbi ruhi, di sisi murabbi ruhi, pendidik jiwa saya, Al-Walid, Syekh Al-Allamah, Al-Walid. Walaupun bukan ayah kandung, ada guru itu ibarat ayah. Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, nafa'ana Allah bi ulum. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Nafa'ana Allah bi ulumihi. Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani Allah bih. Amin. Al-Hasani itu guru beliau. Beliau murid senior, masuk murid senior Muhammad Maliki Al-Hasani di Mekah. Ini kiai ihya ini pujian banyak pujian. Jadi alhamdulillah ada beliau masih bisa pujian. Hafizahullah wa nabi. Adapun sanad kita kepada karya-karyanya Syekh Muhammad bin Al-Maliki, saya tidak takdir ketemu. Saya pernah Syekh Muhammad Al-Maliki itu ke Surabaya, tapi saya pas sakit tidak ketemu. Maka saya meriwayatkan dari saudaranya Syekh Abbas bin Alawi Al-Maliki. Semua karya daripada Pak Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki kita riwayatkan dari saudara beliau Syekh Abbas Al-Maliki. Pernah kebetulan saya pergi ke Surabaya, kita duduk di situ sama beliau, dapat alhamdulillah juga dapat ijazah daripada beliau. Dapat. Terakhir ijazah itu hilang. Saya ceritakan ini sebagai ibrah saja, sebagai pelajaran. Karena waktu itu ada kumpulan di Surabaya itu. Syekh Abbas datang. Ya. Memang di sana rumah Syekh Alwi bin Sada itu suka jadi jujukannya ulama itu, dia menyediakan rumah dengan ampel. Kalau ada orang dari luar itu pasti
Kita alhamdulillah seperti ada tamu itu karena tuan rumahnya tahu saya dipanggil, kita duduk sama ulama itu dari luar. Sayyid Abbas itu datang ke situ, duduklah. Ya orang kan macam-macam. Orang awam tuh kalau datang orang alim kayak gitu, ributnya kan tabarukan. Kalau bukan kita menganukan barokah, kita salah paham. Kita sudah hatam masalah barokah, tapi nggak ada ngambil ilmu, itu nggak ada. Yang penting barokah itu orang awam. Kalau santri atau penuntut ilmu harusnya tidak gitu, dia ambil ilmunya kalau ada ulama, tabarukan. Walaupun umpama dia pegang guru satu, ya nggak menghalangi dia untuk tabaruk, ambil ilmu dari siapa? Para ulama. Ya. Waktu itu Sayyid Abbas itu meninggal juga adiknya Syekh Muhammad Malik. Dan situ datang banyak, kita duduk situ orang-orang. Nah, hasil ya juga waktu itu pas ngasih ijazah juga. Ngasih sabat itu istilah, sabat itu sabat dari istilah untuk sanad yang biasa para ulama itu punya sabat. Apa yang mereka dapat daripada proses belajar mereka, ijazah itu ditulis dalam sebuah sabat. Dan Abbas itu punya ada sabat beliau, itu dikasihkan kan. Kita mau minta ya dulu dikasihkan sama orang, dikasihkan ke yang hadir situ orang syughul, orang ahli kerja, bukan ahli ilmu. Ya walaupun dia pernah belajar, tapi ya orang ahli kerja, syughul, ahli kerja. Sana itu bukan dikasih beliau sebagai sama dikasihkan, diminta ke orang yang ahli kerja di situ. Maka saya kenal orang itu, saya minta, maksudnya tak minta untuk tak gandakan, karena kita perlu. Karena orang ahli, ya bukan kita meremehkan, orang ahli kerja apa perlunya dia pegang sanad, ya kan? Orang ahli kerja itu pegang bebonnya, pegang anunya, tidak usah pegang sanad, apa perlunya? Ya bukan kita meremehkan. Kalau kita alhamdulillah bisa kita sebarkan ilmunya, bisa kita manfaatkan, bisa kita alhamdulillah semua dari Allah bisa kita sebarkan. Jadi apa perlunya pegang? Akhirnya saya minta berapa kali sampai hilang itu satu. Sampai hilang. Akhirnya saya kecewa betul karena ya itu tadi, ngapain dia pegang itu? Katanya mau digandakan, kita kopikan ini. Saya sampai, walau dia ngambil manfaat, walau orang lain di situ ngambil manfaat. Nah, ini supaya sekedar pelajaran saja. Sedih kita cari, murid-muridnya kita cari sana sahabat itu lagi tidak dapat. Subhanallah, takdir Allah Taala. Saya umroh sama Allah yarham Musyafi 2 tahun lalu. Mampir ke rumah karena Sayyid Abbasnya wafat. Sayyid Abbasnya sudah wafat, ada anak-anak. Saya mampir ke rumahnya, dihampirkan ke rumahnya Sayyid Abbas, Sayyid Asim, Sayyid Abbas Maliki. Saya cerita tentang masalah sahabat itu. Ya saya dulu kita pernah dapat wali dukung. Antum punya ayah dulu pernah Surabaya, waktu itu kita duduk ada sahabat. Kalau mau saya boleh, kalau boleh saya minta. Kalau itu saya ceritakan pegang sampai ini hilang, nah ini sahabatnya sampai sekarang karena saya cari nggak ada. Ya. Akhirnya alhamdulillah kasih senang saya tasim karena nyambung lagi kepada abahnya dan bisa dimanfaatkan ilmunya. Yang dikasih kita apa itu? Ini saya bagikan pada beberapa kiai masuk Syafi'i dan beberapa yang itu. Alhamdulillah kita pernah dapat ijazah dari Sayyid Abbasnya. Sayyid Abbasnya sudah baru. Abadnya itu yang hilang catatan sanad itu. Alhamdulillah semua yang kita pelajari baik Tarikhul Hawadits itu sirah itu punya Sayyid Muhammad bin Maliki. Ini
punyanya Said Muhammad, cuma yang nulis kan ya Ihya, nulis dari pelajarannya sih, hakikatnya itu dari beliau menisbatkan ini ke keterangan gurunya itu Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Semua karyanya Said Muhammad Al-Maliki saya riwayatkan dari Said Abbas bin Al-Maliki dari Said Muhammad Al-Maliki. Alhamdulillah kita juga meriwayatkan dari guru kita Syekh Ahmad Musawa, ya, itu menangi Said Alwi, bahkan menangi kakeknya Said Abbas, Said Alwi bin Abbas, ya. Muhammad bin Alwi bin Abbas bin Abdul Aziz. Adiknya namanya Abbas juga, Abbas bin Alawi, Said Abbas bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz. Bahkan menangi kakeknya. Kita punya guru, Syekh Muhammad Musawa itu menangi kakeknya. Dulu ada satu kiai dari Madura yang datang ke sebelum kita belajar di Syekh Musawa itu, datang kiai dari Madura itu di ziarah. Kita punya guru, cerita dari dia rupanya pernah di Mekah, bercerita. Kemudian ditanya, Syekh Musawa itu tanya, apa kau jenengan dan kamu menangi dan Said Abbas? Oh iya. Beliau wafat usia sepuh ya, 90-an 2 tahun. Menangi di Mekah itu waktu itu tahun 1940. Beliau ke Mekah itu sekitar tahun 1940. Kita merdeka 1945. Beliau ke sana 1940. Waktu itu masih menangi Said Alwi. Bahkan menangi abahnya Said Alwi. Said Abbas bin Alawi Al-Maliki. Said Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki. Abbas bin Abdul Aziz. Al-Maliki. Alhamdulillah. Ini pun Said Muhammad diriwayatkan daripada saudaranya Said Abbas, ataupun Said Alawi itu dari guru saya langsung, daripada Syekh Muhammad Musawa daripada Said Alawi bin Abbas Al-Maliki, dan juga beberapa ulama haram yang lain waktu zaman itu tahun 1940. Nafa'allahu bihi bi ulumih. Amin. Pokok syarat itu ajma'um kita di amri itu. Pokok syarat itu, dan sungguh syarat itu saya telah memulai. Kata saya Ihya ya. Ihya, ini penyusun ini. Jalalul Afham. Saya memulai ajma'uhu untuk saya mengumpulkannya imtithalan li amri. Karena melaksanakan terhadap perintah beliau Said Muhammad, guru saya, kata beliau. Wa in kuntu lastu ahlan. Meskipun ini kan tawaduknya para ulama, wa in kuntu lastu ahlan lidzalik, dan meskipun saya bukanlah ahli, lastu ahlan, saya tidak pantas. Ahlan itu pantas, layak. Ahli, pantas atau layak. Ahlun. Lastu ahlan. Sebenarnya wa in kuntu senajan ono apa kawula, meskipun ada siapa saya itu lastu, bukanlah siapa saya itu ahlan, pantas lidzalika untuk itu. Tawaduknya para ulama. Fakta toftuhu, maka saya petik apa syarhun ini ing syarah jamak tuhu tadi ya, jamak tuhu kan ing syarah kumpulno sapa ingsun ing syarah Darul Mujazun. Saya petik syarah itu min idati kutubin, dari macam-macam kitab, dari banyak kitab. Mimma talaqqa itu dari apa-apa yang saya terima, min fadilatihi, dari beliaunya Muhammad Maliki,
asana takririhi, di tengah-tengah takrir penjelasan beliau Muhammad terhadap aqidatul awamin. Walidha laisa fi dzalika illa jam'u. Oleh karena saya cuma mencatat, kata beliau, mencatat keterangan guru saya. Oleh karena itu, laisa fi dzalika, tidak ada dalam hal itu, dalam hal jamak kumpulan kitab ini, illa jam'u, kecuali apa mengumpulkan ba'dal bahti, setelah meneliti ulang, meneliti. Jadi saya nggak ada apa-apa, nggak ada andil di kitab ini, kata beliau, di tahunnya beliau. Kata beliau yang tulis. Saya beliau mengatakan, saya tidak ada andil kitab ini kecuali jamak, kecuali saya cuma kumpulkan keterangan guru saya, Muhammad Maliki. Ma'inayatihi, ma'inayati syauqil adillah. Bersama dengan apa? Inayati syauqil adillah. Bersama dengan inayah perhatian untuk syauqil adillati, untuk menggiring dalil-dalil dari kitab wa sunnah, dari Al-Quran dan hadis. Faraja'u minal qari', maka adapun harapan dari pembaca itu ayyu'inani, agar hendaknya menolong siapa qari' pembaca ini kepada saya bitashihi ma akhtatu, dalam mentashih apa yang saya luput ini padanya. Inau in wajada fi syar'i sawabin fa minallah, maka sesungguhnya jika wajada fi syar'i, jika mendapati siapa qari' pembaca dalam syara ini min sawabin, akan sawab kebenaran, fa minallahi, maka itu dari Allah. Au min khotoin, atau mendapati dari kesalahan, wa min kusuri, maka itu dari dangkalnya saya. Wa an yaftahali, wa an yaftah itu maksud kemana? An yu'inani, maksud ke an. Dan harapan saya ayaftahali, harapan saya semoga yaftahali, membuka siapa qari' pembaca ini untuk saya babal i'tidal, pintu maaf. Wa jazahullahu afdhalal jaza, dan semoga Allah membalas hu ing qari' kepada pembaca yang mengoreksi tadi, siapa Allah Ta'ala afdhalal jaza, lawan paling utama-utamanya diwales balasan. Wa aqulu, dan saya berkata, kama qala al-alamatu Zurqani, sebagaimana dikatakan oleh al-alamah Zurqani, waftalahu ba'ba tidharin infasad makna wa awil muhiman idha warad, waftah, maka bukakanlah olehmu lahu baginya, bagi si penyusun ini, ba'ba tidharin, akan pintu maaf ing lawangi pintunya kemaafan. Infasad, jika fasada ya, aslinya fasada ya, cuma disukun karena darurat syair. Infasad, jika rusak. Ya, apa makna kitab ini? Wa awil, dan berilah ta'wil, tafsirkanlah muhiman, ibarat yang muhim, yang membuat prasangka, tidak warot. Ini prasangka kepada kesalahan, kalau masih ada prasangka antara benar dan salah, maka awil, takwilkanlah perasaan muhiman, ibarat yang membuat prasangka tadi tidak warot apabila datang, apa muhim apabila datang, apa ibarat yang membuat prasangka. Bersama itu saya namakan nya itu syarah tadi, saya namakan syarah ini Jalal al-Afhami fi syar'i aqidatil awami, Jalal al-Afham dan syarah aqidatul awam. Wallaha nas'alu ayakuna hadzal amalan nafi'an lana, ya, dan hanya kepada Allah la nas'alu, kami memohon ayakuna hadzal amalan, agar menjadi ayakuna hadzal amalu, agar menjadi apa inilah amal kerjaan saya ini, jadi penyusun kitab ini, nafi'an, itu bermanfaat karena untuk kami, wa ayyaj'alahu, dan agar Allah menjadikan kitab ini di hayyizil qabul, dalam wilayah penerimaan Allah, khalisan, itu maf'ul kedua ya, ikhlas, wajib Rabbina, kitab ini ikhlas, wajib Rabbina, untuk zat Tuhan kami. Wa yuwaffiquna daiman, dan agar yuwaffiquna daiman, agar memberi taufik kepada kami daiman, dengan langgeng,
di khidmatil Islam wal muslimin, untuk khidmat melayani Islam dan kaum muslimin. Wa yajma'ana 'alal haqqi, dan agar Allah mengumpulkan kita atas kebenaran. Wa yulhimana, dan agar Allah mengilhamkan pada kita arusja, bimbingan, wasadada, dan pelurusan dari Allah. Wa yahdiyana, dan agar Allah memberi hidayah ya Allah kepada kami ila sawai sabil, kepada lurusnya jalan. Wa 'alallahi qasdus sabili, dan atas Allah lah qasdus sabili, tengah-tengahnya jalan. Ini atas Allah lah yang mampu memberi kita supaya kita berada di qasdus sabil, di jalan yang pertengahan. Wa minhu nastamidul aun, dan hanya dari Allah lah kita mengambil pertolongan. Wa taufiq, auna wa taufiqo, pertolongan dan taufik. Taufik ya pertolongan untuk melakukan ketaatan. Wa hasbunallahu, dan adapun cukup bagi kami itu Allah. Cukup bagi kami Allah. Wa ni'mal wakilu, dan itu sebaik-baik wakil pemelihara utawi Allah. Allah itu sebaik-baik pemelihara. Atau bisa juga diartikan hasbuna, itu cukup bagi kami utawi Allah. Wa ni'mal wakilu, dan dia sebaik-baik pemelihara. Wala haula, dan tiada daya untuk menghindar dari kemaksiatan, maksudnya wala quwwata, dan tiada kekuatan untuk melakukan ketaatan illa billahi, kecuali dengan Allah, yang dengan pertolongan Allah al-aliyyi, yang maha luhur, al-azim, yang maha agung. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, dan akhir da'wana, akhir doa kami itu adalah alhamdulillah alamin. Akhir doa kami adalah alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil, penguasa seluruh alam. Salamanawa Al-Fatihah. Sababu insya'i hadhil mandumah, sabab insya, pendiktean atau pembuatan ini nazomah. Naqalal ulama'u, menukil para ulama ani nazimi, dari si penazom, kisatan korifatan, suatu kisah yang menarik, yang langka. Fi sababi nazmihi, dalam sebab penazoman. Nazom ya, nazoman itu siiran. Tapi biasanya syair itu lebih umum dari nazom. Biasanya nazom itu, syair itu kan puisi ya, namanya dalam bahasa Indonesia puisi. Nah, puisi itu apa? Kebanyakan isinya itu tentang perasaan, makanya disebut syairun. Kata syuur, satu akar kata dengan syuur. Syuur itu perasaan, syair, ungkapan khayal, gaya khayal. Tapi ada juga syair di kemudian hari, perkembangannya. Syair yang asalnya murni untuk mengungkapkan perasaan dengan imajinasi, daya khayal yang tinggi dengan bahasa yang indah. Di dalam perkembangannya, syair itu dibuat nazom, dibuat untuk alat supaya orang gampang menghafal satu ilmu di perkembangan. Maka disebutlah syair yang digunakan dalam ilmu untuk menggampangkan orang menghafal ilmu, itu disebut sebagai nazom. Dan kata nazom yang ilmu, nazoman artinya menertibkan. Nazom itu artinya menertibkan. Nazom. Maka nazom itu kebanyakan memang digunakan untuk menggampangkan memahami atau menghafal ilmu. Seperti contohnya nazoman ini, nazoman ilmu tauhid. Mustafilun, 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 abda'u bismillahi wa rahmani wa birrahimi da'imil kisani alhamdulillahil qadimil awali. Sambil dinazomkan di lagu, itu lebih cepat ya. Orang kalau nyanyi itu kan dinazom itu lebih cepat. Maka ulama dulu menggunakan syair itu yang tadinya murni khayalan, khayal dengan bahasa yang indah, digunakan untuk menggampangkan ilmu. Maka dikenallah istilah nazom, nazoman atau manzumah. Manzumah itu berarti isim maf'ul dari nazoma yatimu, bahwa wadzaka manzumun, nazoman, syairan.
Kebanyakan pakai bahar rojas. Mustafilun, bahar rojas. Mustafilun 3 kali. Ya, mustafilun, abda'u bis, mustafilun, billahi war, mustafilun, rahmani, mustafilun. Itu bahar rojas, kebanyakan bahar rojas. Nazoman ini. Ya. Nakolan nazim kisahkan toribatan di sababi nazim. Jadi nakolan ulama ya, para ulama menukil dari si penazom Sayyid Ahmad Marzuki kisahkan toribatan sebuah kisah yang menarik, yang toribah yang unik dalam sabab nazomnya, dalam sabab penazoman di sebuah nazim, penazoman sabab nazim ing hadhil manzumata akan inilah rupanya nazoman labak sabinak liha yang tidak apa-apa untuk menukil kisah tadi. Wahia, adapun kisah yang dimaksud adalah sebagai berikut. Ini ceritanya Sayyid Ahmad Marzuki mendapat nazoman ini melalui mimpi dari Rasulullah SAW. Itu anan nazimah. Adapun sesungguhnya si penazom, rahimahullah, semoga Allah mengasihi siapa Allahu penazom. Ro'an Nabiya SAW melihat si penazom ini melihat Rasulullah SAW dalam wasabahu dan melihat para sahabatnya Rasulullah, para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum wa nabihim waqifuna hale utawi para sahabat tidak kanjeng Nabi iku waqifuna berdiri haulau di sekeliling Rasulullah SAW. Wa qala lahu dan bersabda Rasulullah kepada si penazom Sayyid Ahmad Marzuki rahimahullah, ikra bacalah olehmu wahai Marzuki, wahai Ahmad Marzuki, manzumat tauhidi akan nazoman tauhid allati man hafidha, itu orang yang allati itu nazoman yang man hafidha, siapa yang menghafalkan nazoman ini dakhalal jannata akan masuk surga. Masuk siapa man tadi akan surga. Siapa yang menghafalkan nazoman ini dia akan masuk surga. Wa nalal maqsuda minggul khair, dan memperoleh maksud tujuan, memperoleh siapa man al-maqsuda akan tujuannya minggul khair dan segala kebaikan. Wafaqul kitab wa sunnah, kebaikan yang wafaqul kitab, kebaikan yang sesuai apa kebaikan tadi khair tadi dengan Al-Quran dan sunnah. Faqala lahu, maka berkata Sayyid Ahmad Marzuki kepada Rasulullah SAW, wa matilkal mandumatu ya Rasulullah, apa nazoman itu ya Rasulullah. Faqala al-ashabu, maka berkata para sahabat-sahabat lalu kepada Sayyid Marzuki, kepada si penazom, si nazim dan Ahmad Marzuki, isma min Rasulillah SAW mayakul, dengarkanlah olehmu wahai Sayyid Ahmad Marzuki min Rasulullah dari Rasulullah mayakul ingma akan perkara-perkara apa yang Rasul mengucapkan siapa Rasul ingma akan ma. Faqala Rasulullah SAW, maka bersabdalah Rasulullah SAW kepada Sayyid Ahmad Marzuki, qul, ucapkanlah wahai Ahmad, abda'u bismillahi warrahmani, saya memulai dengan nama Allah Ar-Rahmani dan dengan nama Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Faqala, maka mengucaplah Sayyid Ahmad Marzuki, abda'u bismillahi warrahmani, mengikuti Rasulullah ila akhiriha, sampai akhirnya mandumah, akhirnya tilkal mandumah. Wa qawlu, dan adapun akhirnya itu perkataan beliau, masuhuful qalili wal alimi ya kalamul akamil alimi, sampai perkataan itu masuhuful qalili. Jadi Rasulullah itu tidak mendikte sampai habis, tapi cuma sampai hampir kurang lebih separuh nazoman sampai kalimat wasuhuful qalili wal alimi, dan suhuf-suhufnya al-Khalil. Siapa al-Khalil? Khalilullah Nabi Ibrahim Musa. Wal kalimi, siapa kalimullah? Kalim Nabi Musa. Suhufnya Ibrahim dan Musa, fiha, padanya terdapat kalamul hakamil alim. Pada suhuf Ibrahim dan suhuf Musa terdapat kalamnya Allah yang hakam, yang maha adil dan maha alim, maha mengetahui. Wa Rasulullah SAW yasma'uh, sedangkan Rasulullah SAW mendengar siapa Rasul kepada beliau. Falamma staiqadha, ketika terjaga bangun siapa si penazom Sayyid Ahmad Marzuki min manamihi, dari tidurnya atau mimpinya si nazim si penazom rahimahullah, qara'a, maka membaca siapa penazom Sayyid Ahmad Marzuki
Mara'ahu, apa yang beliau lihat? Beliau anfi manamihi, dalam tidurnya, dalam mimpinya atau tidurnya si penazam. Fawajadahu, maka mendapati siapa nazim si penazam hu. Mara'ahu dari ing mara'ahu. Mahfudhan, itu kurang alif. Mahfudhan, tidak terus alif. Dihafal. Beliau mendapati nazaman itu sudah dihafal. Beliau hafal indah di sisi beliau. Min awali ila akhiri, dari awalnya nazaman sampai akhirnya. Dari awalnya mara'ahu, apa yang beliau lihat, sampai akhirnya. Itu mara'an Nabi SAW mara'atan taniyatan. Kemudian beliau melihat siapa si penazam, sedang bermaksud an-Nabiya ing Nabi SAW mara'atan taniyatan, pada kali yang kedua, waktu sahari, di waktu sahur, ilmanami, di tidur, di mimpinya atau tidurnya. Faqala lahu Nabi SAW, maka bersabda kepada Sayyid Ahmad Rafiq atau si penazam siapa Nabi SAW, Iqra, bacalah olehmu wahai Ahmad Marzuki, ma jama'tuhu, apa yang saya kumpulkan, hu ingma ai fi qalbika, ini di hati yang sudah saya kumpulkan di hati. Faqara'ahu, maka membaca siapa Sayyid Ahmad Marzuki hu ingma, apa yang dikumpulkan beliau, min awalihi, dari awalnya ma ila akhir sampai akhirnya ma, wa waqifun hale huwa, panjenengan iku Rasulullah SAW itu juga. Hale huwa, Sayyid Ahmad Marzuki iku waqifun berdiri baina yadayhi, di hadapan Rasulullah SAW. Wa ashabu hale utawi para sahabat Kanjeng Nabi radhiyallahu anhu iku waqifuna, itu berdiri Allah di sekeliling beliau sallallahu alaihi wasallam. Yaquluna amin, hale ngucap sapa para ashabu, para sahabat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ing amin, mengucap akan ucapan amin. Yani makna amin istajib, kabulkanlah ya Allah. Ba'da kulli baitin, setelah setiap bait, min hadil manzumati, dari nagoman-nagoman ini. Jadi setiap satu bait, ini mimpi kedua. Mimpi pertama kan didiktikan sama Rasul. Mimpi kedua, Sayyid Ahmad Marzuki disuruh ulang apa yang sudah didiktikan oleh Rasulullah SAW. Setiap satu bait, ada Rasul, ada sahabatnya. Setiap selesai satu bait, para sahabat mengatakan amin, kabulkan. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahim lisani amin. Sahabat mengucapkan. Falamma khatama qira'atahu, maka ketika menutup qiraatnya. Ya. Kalau di kitab Nurul Ghalam, nanti saya kasih Nurul Ghalam, sudah ada rekamannya. Saya kasihkan yang Nurul Ghalam di rekamannya. Di Nurul Ghalam, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ya, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani itu menyebutkan mimpinya itu pertama kali itu pada malam Jumat, di awal Jumat bulan Rajab, tanggal 6 Rajab, itu disebutkan di Nurul Ghalam. Sekarang kita punya Syekh Muhammad Al-Bantani, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Jadi yang mimpi yang pertama kali itu 6 malam Jumat tanggal 6 Rajab tahun 1258. Ya. Menurut riwayatnya Syekh Nawawi Bantani Nurul Ghalam, 6 Rajab tahun 1258 Hijriah. Maka dari sini, ya, dari sini tertolak orang yang mengatakan beliau wafat tahun 1257. Karena beliau mimpi ini 1258 di akhir umurnya, di umur beliau. Ya. Kemudian mimpi lagi yang kedua kali itu, menurut riwayatnya Syekh Muhammad Nawawi Banten di Nurul Ghalamnya, itu malam Jumat juga. Malam Jumat 28 Dzulqa'dah. Mimpi yang kedua kali malam Jumat 28 Dzulqa'dah. Ini mimpi yang pertama bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan ke-7. Mimpi yang kedua 6 Rajab. Bulan tanggal 6 bulan Rajab bulan ke-7 tahun 1258. Mimpi kedua tanggal 28 bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu bulan ke-11 di tahun yang sama 1258.
Ya. Kemudian ulama khotama ketika menghatamkan siapa si nazim senaman baru ikiro atau ingkiroate bacaan nazim ya nama Nabi SAW. Qala Nabi SAW, maka dawuh siapa Nabi SAW, waffaqakallah, semoga memberi taufik kepadamu siapa Allah Ta'ala halim ulur Allah lima yurdihi kepada apa-apa perkara yang yurdi yang membuat ridho apa ma biing Allah. Semoga Allah memberi taufik kepada segala perkara yang membuat ridho Allah. Wa qabila minka dzalik, semoga menerima siapa Allah minka darimu dari ka ing mengkono bacaan dari qiraah untuk nazaman tadi. Wa baraka alaika, semoga Allah paling berkah alaika ing sesira kepadamu wa alal mukminin pada kaum mukminin wa nafa'a bil ibad, semoga Allah memberi berkah biar dengan nazaman tadi qiraah manzumah tadi kepada para hamba. Amin. Ya. Ya kan? Dan bagaimana tidak berkah? Orang ini mencakup dasar akidah Ahlus Sunnah. Dan lagi kedua diberikan oleh Rasul dan mimpi, dan yang keyakinan akidah Ahlus Sunnah Jamaah mimpi Rasulullah adalah benar. Banyak riwayatnya di Bukhari, di Muslim. Rasul mengatakan man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Karena syaitan termasuk siapa yang melihat saya dalam mimpi maka dia sungguh telah melihat saya, sebab syaitan tidak yatamassal, tidak menyerupa, tidak bisa menyerupa kepada saya. Di riwayat yang lain man ro'ani fil manam fasayaroni fil yaqadzah. Siapa yang melihat saya dalam mimpi, dia akan melihat saya secara terjaga. Ini disinggung juga oleh saya Ibn Hajar Asqalani di Fathul Bari Syarah Bukhari. Ya, siapa melihat saya dalam mimpi, dia akan melihat terjaga. Nah, melihat terjaga ini kapan? Di akhirat kah? Ataukah di dunia? Di akhirat kah atau di dunia? Itu berbeda pendapat. Sebagian ulama Ahlussunnah bahkan di dalam Ahlussunnah sendiri. Sebagian pendapat ulama Ahlussunnah di dunia pun mungkin melihat Rasulullah SAW. Nanti melihat Allah dengan terjaga berarti melihat secara terjaga di dunia, dan itu terjadi pada banyak aulia. Bahkan Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah, ulama tahun sekitar tahun 900 Hijriah. Itu ulama sufi terkenal mengatakan, saya mengambil dari sebagian guru saya yang banyak, ratusan gurunya, itu bagian dari guru saya, itu mereka adalah orang yang mengambil langsung dari Rasulullah SAW. Dan ini kalau kita paparkan ke orang yang kurang kerjaan itu bakal dikatakan khurafat. Dan mungkin tentu ya bukan darah daging kayak kehidupan kita sekarang ini. Itu namanya hayatun barzakhiyatun. Itu kan kang bongso barzakh, ya jelas nggak tahu hakikatnya kecuali Allah. Cuma mungkin itu disingkap hijab. Aku melihat malaikat saja mungkin. Apalagi melihat malaikat. Dan banyak hadis. Contohnya hadis yang diriwayatkan tentang seorang yang berkunjung ke temannya, ke sahabatnya. Allah mengutus malaikat untuk memberi kabar gembira kepada teman ini karena ikhlas dia cinta kepada sahabatnya karena Allah. Bilang, saya malaikat Allah yang Allah utus dari orang terdahulu sebelum Rasulullah. Saya malaikat yang diutus untuk memberi kabar gembira kepada-Mu. Supaya kau cinta kepada Allah, maka Allah mencintai engkau. Tapi wujudnya manusia. Itu banyak hadis semacam ini, bukan hanya satu, banyak. Dan gak mustahil bagi kudratnya Allah, kekuasaannya Allah. Allah bukakan hijab dengan dimensi yang berbeda. Nah, kalau satu saat sama, saya sudah pernah jelaskan waktu bahas maulid tentang orang yang melihat Rasulullah di waktu yang sama bagaimana. Ya bulan itu gimana? Kita di sini kan ngelihat bulan. Orang yang di mana di Pasuruan itu kan ngelihat juga bulan di waktu yang
Sama, mungkin kan? Ini ngelihat Rasul, ini aulia, ini ngelihat, yang wali sana ngelihat, misalnya. Dan itu mungkin secara kudrat Allah. Dan itu terjadi dari kalamnya para aulia. Yang mustahil dia itu bohong masalah pergi bohong atas nama Rasulullah mereka yang para aulia. Percuma di mana? Ya walaupun ada yang tidak percaya, dikatakan ya kalau itu melihat terjaga itu nanti di barzakh atau di akhir. Ya. Dan kita riwayatkan hadis secara musalsal dari Habib Salim Syafiri, itu ada riwayatnya di Jami'ul Kabirnya Imam Suyuti. Ya. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mengucap man qala dan terjemah siapa yang mengucap pada malam Jumat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil alil qadr al-azimil jah wa ala alihi wa sallim, maka kuntu ulhidu, saya yang akan meletakkan dia di liang lahatnya. Saya akan meletakkan dia di liang lahatnya. Kata Rasulullah. Siapa yang mengucap pada malam Jumat, beliau nggak mengucap, nggak bilang berapa kali cuma beliau mengatakan man qala, kita mengucap pada malam Jumat yaitu Jumat Allahumma shalli ala Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil alil qadr al-habibil alil qadri al-habibil alil qadr al-azimil jah wa ala alihi wa sallam. Maka saya akan meletakkan dia di liang lahat. Dan ada berapa sholawat saya anukan di buku wirid saya, cuma belum selesai. Saya ada saya nyusun untuk wirid, cuma tinggal sedikit terjemahnya. Saya mau tak kasih untuk pegangan wirid. Saya ambil dari masa favorit, dari Kula Sumadan itu juga, tapi saya tambahi dari berapa yang kita pernah dapat buku kita dari masa favorit. Maksudnya mau jadi buku pegangan, tapi lambat karena Arabnya sudah selesai tapi terjemahnya belum. Karena saya nggak mau cuma baca Arabnya itu, nggak paham apa artinya. Itu ada berapa sholawat saya tulis di situ nanti. Termasuk ini sholawat ini juga termasuk ada sholawat yang lain. Itu. Jadi mungkin melihat pada Rasulullah yang kita diberikan oleh Allah SWT, bagaimana doa dalailul khairat, 1000 dalail. Ya, di doa, di antara doa adalah wa maina amanna bihi sallallahu alaihi wasallam falam tarah. Ya Allah, sungguh kami telah beriman pada beliau sallallahu alaihi wasallam tapi kami belum melihat. Qamatina bicara ini biru'yatih, maka senangkan kami di dunia dan di akhirat dengan melihat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sumasuila, kemudian ditanya si penazam, ba'da tila'il nasi, setelah menilainya, mengetahuinya manusia ala tilkal manzumati atas nazaman ini. Ini nazaman ini setelah beliau dapat dari Rasul dibacakan kepada murid-murid beliau, pada orang-orang nazaman ini. Sampai wasuhuful khalili wal kalimi. Sampai beriman kepada kitab Allah dan suhuf. Sampai bab iman dengan kitab Allah. Bab iman pada hari kiamat dan lain belum ada di situ. Nah, fa'ajaba soal itu. Maka su'ilan nazim, si penazam ditanya setelah mengetahuinya orang akan nazam ini. Fa'ajaba so'alahum, maka menjawab si penazam akan pertanyaan mereka. Fazada, maka menambah si nazim, si penazam alaiha atas mandumatan akan nazaman lain. Mengkauli dari perkataan setelah wasuful khalid itu, yaitu wa kullu ma atabihir rasulu fa'akuhut taslim wal qabulu, maka kullu ma atabi, semua apa-apa yang yang datang di dengan ma siapa Rasulullah SAW, aku maka haknya kullu ma tadi itu taslimu, berserah diri kita kepada apa yang datang dari Rasul, wal qabulu, dan menerima apa yang datang dari Rasul, ila akhir kitabi, sampai akhir kitab. Hadza ma qarbil muallifu, ini apa-apa yang dikabarkan, yang mengkabarkan dengannya dengan ma siapa muallif menyusun nazaman ini. Itu saya Ahmad Marzuki an-Nafsi tentang dirinya, wa naqalnahu, dan kami menukilnya binasihi, dengan teks redaksinya, wal uhdatu ala rawi, dan tanggungannya
jika atas si perawi daripada riwayat. Tanggungannya atas si riwayat ini. Saya cuma menukil. Dan pasti insya Allah maksudnya ya, kalau benar bagaimana para ulama bersaksian bohong atas dirinya, tidak mungkin. Bagi mengatasnamakan Rasulullah SAW yang sudah dikatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan, kata Rasul, siapa yang dusta atas nama saya dengan sengaja, kalau kita bawa maq'adahu minan nar, silakan dia pesan tempatnya di api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Wa'alam muqaddimah. Dan juga alhamdulillah kita juga baca nazum ini kepada guru kita Habib Syekh Musa Awal itu membacakan saya nazum Jalal Fahmi. Jangan pada kita Jalal Fahmi. Wa'alam. Jadi secara pembacaan itu saya baca kepada beliau Syekh Muhammad Musaw. Tapi secara periwayatan dari Syekh Muhammad, saya riwayatkan dari saudaranya Syekh Abbas bin Alawi dari Syekh Muhammad bin Malik. Silsilahnya begitu. Wa'alam bisawab. Bismillah ya. Al-Fatihah.